Aksi tawuran dua kelompok remaja ini pecah di Jalan Raya Cilincing, Koja, Jakarta Utara. Kedua kelompok remaja tersebut berlarian, saling serang menggunakan senjata tajam hingga batu. Imbasnya, sejumlah pengendara yang hendak melintasi jalan tersebut terpaksa menghentikan laju kendaraannya lantaran takut ikut menjadi sasaran. Belum diketahui pemicu aksi tawuran itu. Namun warga mengaku resah dan takut lantaran aksi tawuran kelompok remaja itu kerap terjadi di kawasan tersebut. Katanya ada yang kena, tapi kita nggak tahu. Jelas betul sih ya, karena agak jauh dari warung saya. Sering banget. Kemarinnya lagi juga ada, itu habis sisa juga. Ya mudah-mudahan jangan sampai tawuran lagi deh, soalnya meresahkan banget. Warga berharap pihak kepolisian bisa meningkatkan patroli rutin di kawasan itu guna mengantisipasi terjadinya lagi aksi yang sama. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pencurian tas dari pemain timnas Indonesia Dimas Derajat saat tengah berlatih di GBK. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seorang pria yang tak terima digugat cerai nekat bawa kabur anak tirinya hingga ke Semarang, Jawa Tengah. Sahabat, inilah caratan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Tim gabungan dari Polres Jember dan Polda Jateng menyergap seorang pria bernama Rizky alias Setio di sebuah rumah yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Saat digerebek, Rizky tengah bersama bocah berusia 5 tahun yang tak lain merupakan anak tirinya. Bocah itu dibawa kabur lantaran Rizky tak terima proses perceraiannya dengan sang istri terus berlanjut. Ya, pelaku tak ingin berpisah dengan istrinya itu lantaran masih ada hati. Sebelumnya menikah dengan siri sama tersangka, dia memang memiliki anak janda itu. Nggak mau pisah. Jadi kenapa kok tiba-tiba si pihak pelapor ini mau pisah dengan tersangka itu? Jadi dijadikan alat agar tidak pisah hubungan mereka. Dari informasi yang didapat, pelaku digugat cerai lantaran menikah dengan menggunakan identitas palsu. Padahal saat itu ia sudah memiliki istri sah. Pelaku kini terancam pasal 330 KUHP tentang penculikan anak dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Dua pemuda bersenjata tajam mengancam seorang pemilik warung di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku diduga dalam kondisi mabuk hingga meminta paksa telepon genggam milik korban. Seorang pemuda datang ke sebuah warung di kawasan Cipayung, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pemuda itu diduga dalam kondisi mabuk dan mengancam pemilik warung dengan senjata tajam serta meminta paksa telepon genggam korban. Tak lama kemudian, satu teman pelaku yang lain datang dan juga melakukan hal yang sama. Kedua pelaku terus mengancam korban untuk memberikan telepon genggam dan mengaku butuh uang. Etalase warung pun sempat dirusak. Namun korban tidak takut dengan ancaman itu dan membiarkan kedua pelaku pergi dengan sendirinya. Katanya lagi mabuk, Pak. Kayaknya kayak lagi mabuk gitu. Yang satunya yang pendekan orangnya. Terus abang ngasih handphone? Nggak dikasih. Nggak dikasih, terus? Terus istri saya bangun, telepon sama tetangga. Dia katanya disuruh temannya disuruh masuk ke dalam, disuruh masuk sama istri itu teriak. Kini korban merasa tidak aman saat membuka warung hingga dini hari. Korban berharap polisi bisa rutin berpatroli dan menangkap para pelaku yang sudah meresahkan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI.
RTV. Pelaku pencurian tas milik pemain sepak bola Indonesia, Dimas Derajat, akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian. 2 orang pelaku berperan sebagai penadah. Salah satu pemain timnas Indonesia, Dimas Derajat, menjadi korban pencurian. Tas miliknya yang berisi telepon genggam dan kaos latihan raib digondol pencuri. Peristiwa terjadi saat Dimas sedang berlatih sepak bola bersama pemain-pemain lain di lapangan ABC, area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 31 Agustus lalu. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian Henrico Sitorus alias Bogel di kediamannya di Tangerang, Banten. Selain Bogel, polisi juga menangkap 2 penadah yaitu Bambang Purbowo dan Peter Wiganda. Dari pengakuan pelaku, telepon genggam tersebut dijual ke Bambang sebesar 2,5 juta rupiah. Telepon genggam korban dijual kembali oleh Bambang kepada Peter sebesar 3,6 juta rupiah. Pelaku diketahui merupakan residivis dengan kasus yang sama dan baru saja keluar dari penjara. Pelaku HS ini diamankan di tidak jauh dari rumahnya. Kemudian pelaku HS juga telah menjual handphone tersebut kepada BP, sudah diamankan juga selaku tersangka 480, dan kemudian BP menjual lagi kepada PW, sehingga total pelaku yang diamankan yaitu 3 orang. Akibat perbuatannya, penadah dan pelaku pencurian masing-masing terancam hukuman 4 dan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI, RTV. Seorang pelajar SMA di Denpasar, Bali terlibat cekcok dengan warga usai kedapatan mabuk dan menabrak 2 pengendara sepeda motor. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah pilihin nih 3 berita kriminal yang lagi viral di media sosial. Kita lihat yuk, ada apa aja ya. Ulala, di viral yang pertama nih, ada seorang pelajar diduga lagi mabok terus nabrak seorang pengendara sepeda motor. Nah, bukannya tanggung jawab atau seenggaknya minta maaf lah ya sama korban, ini malah mancing-mancing kemarahan warga. Tahu nggak, udah dikepung warga pun ini bocah masih usaha kabur dan kan malah nabrak pengendara lagi deh tuh. Jadi pelajar 18 tahun berinisial CA ini nih yang udah nabrak total 2 pengendara motor saat motornya melintas di Jalan Yang Batu dan Jalan Tantular Denpasar, Bali. Ternyata pas dikepung warga dan ditanya-tanya nih, dia malah ngajak ribut, say. Kalau kamu ngomong awal, lu bisa nih. Saya tahu juga saya pengen mabuk. Tahu aja. Kalau kelakuannya udah kayak gini, wah udah jelas sih pasti mabok ya dek ya. Dan bener aja pas cekcok sama warga, CA emang ngaku nih kalau dia lagi mabok. Ya pantes diajak ngomong baik-baik malah nantangin. Sampai akhirnya CA terlibat saling pukul sama salah satu pengendara motor dan tetot CA terkapar deh di aspal. Setelah terkapar, CA langsung diamankan ke rumah sakit Sanglah oleh petugas BPBD, sementara motornya udah diamanin ke kantor polisi Renon. Aduh dek, baru pusing masalah pelajaran di sekolah aja udah larinya ke mabuk-mabukan. Gimana nanti udah gede coba pas pusing mikirin cara bertahan hidup, malah curhat. Kita lanjut yuk di viral yang kedua nih. Ada bapak-bapak yang menipu sebuah agen pelayanan transfer uang di daerah Bekasi, Jawa Barat. Si bapak ini awalnya datang ke gerai dan bilang kalau dia mau transaksi berupa transfer uang nih. Nah, si pegawai gerainya dari awal ngelihat penampilan si bapaknya emang gak mencurigakan sama sekali sih.
Ini dia, pegawainya pun langsung melayani transaksi transfer si bapak ya. Nah, setelah si pelaku menyebutkan nomor rekening, pelakunya minta tanda bukti transaksi ke si abang pegawai. Dan disinilah si pegawainya mulai agak curiga. Setruk tanda buktinya gini. Ya, saya tolong lebih. Ya, proses dulu aja. Ya, yang dulu Pak. Yang dulu. Soalnya ini banyak. Saya tolong dulu. Si abang pegawainya ini minta ke pelaku buat kasih uang tunainya dulu ya sebelum pihak gerai melakukan transfer. Awalnya si bapak kekeh nggak mau dan ngeyakinin kalau saya nggak akan nipu kok, percaya deh. Tapi karena si abang pegawai ngikutin prosedur toko, jadi ya tetap nggak mau dong kalau duluan transfer. Pas pelaku ngerasa kalau si pegawainya udah nggak bisa dibohongin nih kayaknya, pelaku pun langsung izin buat telepon dulu temennya ya. Taunya nggak balik lagi. Nah, ini nih prosedur yang bener. Jadi terima dulu uang tunainya, baru deh dilakuin transfernya. Wah, patut ditiru nih ya buat para pemilik atau pegawai gerai layanan sejenis ini. Kita lanjut ke viral yang terakhir. Kita cek nih, ada apa ya? Wah, yang ini sih baru denger lagi nih kejadiannya. Ulala, penyebaran uang palsu. Kali ini yang hampir jadi korbannya adalah salah satu konter pulsa di Jalan Asrama Divisi Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat. Jadi tiba-tiba ada seorang pelajar datang ke konter pulsa satu ini nih. Terus pelajarnya bilang kalau dia disuruh temennya buat transfer uang. Nah, totalnya dia mau transfer sebesar 1 juta rupiah. Tapi pas nerima sejumlah uang tunai pecahan 50 ribuan ini, si penjaga konternya langsung agak curiga nih sama tekstur uang kertasnya kok agak aneh ya. Kamu nggak bisa bedain uang asli sama uang palsu? Nggak bisa. Terus kamu ngapain disuruh transfer sama teman kamu? Teman kamu teman sekolah? Emang kamu nggak pernah megang uang ya? Enggak, aku cuma mau nunjukin kamu aja ini. Wah, untung langsung ngeh ya si penjaga konternya pas terima uang kertas ini. Belum dicek aja udah ketahuan kalau uangnya palsu, say. Terus pas diinterogasi ditanya-tanya asal muasal uang itu dari mana sih, Dek? Si pelajarnya nggak bisa jawab dan milih buat langsung ngacir ninggalin uangnya. Padahal si mbak penjaga udah kasih akses wifi tuh katanya biar si pelajar bisa mengontak temennya yang nyuruh buat transfer itu. Pelajarnya malah pergi kayak ketakutan gitu. Ada beberapa kemungkinan sih bisa jadi si pelajarnya ini disuruh sama seseorang yang emang memproduksi dan nyebar-nyebarin uang palsu. Jadi ya dia emang gak kenal juga nih sama orang yang nyuruhnya. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan. Dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga sering kali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan videonya bersama. Anu ini mana sih penjaga? Ini dulu, tangga gue mana sih nih? Iya dah. Aduh. Pinggaku. Aduh, encok gue lagi kabur dah. Siapa sih yang pinggalin tangga ini sampai mindahin coba? Aduh. Ya ampun.
Haduh, sahabat, tanggal apes emang gak ada di kalender ya sahabat. Lihat nih sahabat, kayak yang satu ini nih. Nah, maling yang udah berhasil membawa tabung gas curiannya sambil manjat pagar. Tapi saat mau meninggalkan lokasi untuk kabur malah tertimpa barang curiannya sahabat. Nasib. Terlihat nih ya sahabat, dari CCTV si maling menahan kesakitan sampai terduduk lemas sahabat. Lihat nih. Pinggangnya gitu loh, aduh, mungkin kayak gitu kali ya sahabat, sambil duduk tuh di pojokan. Kalau kata aku sih sudah jatuh, tertimpa gas, terekam CCTV pula. Sakitnya bertubi-tubi sahabat. Kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan keamanan pada tempat tinggalnya masing-masing dengan mengunci pintu, jendela atau memasang alarm maupun CCTV sahabat. Ingat ya sahabat, kejahatan tuh bisa saja terjadi kapan saja, setiap ada kesempatan. Satu unit kontainer peti kemas jatuh menimpa sebuah minibus di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Asahan, Sumatera Utara. 3 orang penumpang tewas di lokasi. Allah guys, di dalam lah orangnya. Satu unit kontainer peti kemas menimpa sebuah minibus di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar berusaha mengevakuasi satu penumpang minibus yang selamat, namun dalam kondisi terjepit. Dalam kecelakaan ini, 3 orang penumpang lainnya tewas di tempat. Truk diduga tidak kuat menanjak dan akhirnya berjalan mundur, hingga akhirnya muatan kontainer menimpa minibus yang berada di belakangnya. Sebuah truk kontainer dari arah Labuan Batu yang menuju ke arah Medan, tepat pada di sekitar Tanjakan Cipayah, tepatnya di Kecamatan Endang. Karena kendaraan dalam kondisi muatan bahwa kontainer melewati tanjakan tidak dapat melewati, sehingga kendaraan kontainer tersebut mengalami mundur. Kemudian ada 2 kendaraan pribadi di belakangnya. Pasca kecelakaan, sopir truk kontainer peti kemas melarikan diri. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus ini sudah ditangani oleh Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.